Hari tanggal 12 November kita Halo semuanya, hari ini tanggal 7 November 2024 kami dari kelompok karantina hewan ikan dan tumbuhan bakal coba untuk menembus ke sana dan melakukan wawancara ke sana. Jadi ini kita orangnya. Gimana nanti kelanjutannya, ikuti terus ya. Kami lagi menunggu Isan di dalam. Di dalam. Ya betul. Sebelum kena tolak. Jadi kami nunggu di luar dulu. Iya. Boleh. Ini dong. Udah. Halo guys, kita udah coba masuk, udah tanya ke resepsionisnya dan sepertinya ada tanda lampu hijau teman-teman. Ayo kita masuk. Kok lebih bebas? Kebetulan KI-nya nanti tanggal 13. Dia khusus lab ya, lab PKI. Oh, jadi Bu kalau kami ini bisa nggak sih Bu masuk ke tempat karantinanya sekedar ngeliat aja? Bisa aja. Di sini juga tempatnya Bu? Sini juga. Dia punya apa? Punya kotak-kotakan itu, jadi karantina hewan, karantina ikan. Oh ya, kita mau ngeliat sekilas saya sih Bu, nggak sampai Ya, apa-apa. Ini pada bikinkan surat kayak gitu. Nah, nanti ada yang tahu karantina apa. Punya yang standar itu. Iya, malah besok balik lagi kan gitu. Bagus hari Selasa. Biasa. Hari Senin saya nggak jamin, takutnya acara ya? selesainya itu acara nanti udah dibuka kan di kota. Misalnya udah selesai acara itu pada balik lagi ke kantor. Oh iya sih Bu. Iya. Ya. Berarti kami kalau misalnya bisa jadi surat hari ini Bu, kami nanti siang antar lagi. Antar aja. Kami langsung ke sini ya Bu. Selasa kita Nanti bertemu tinggalkan lagi. kontak person di surat itu saya ini. Ya. Oke, siap Bu. Oke. Berarti kami pamit dulu ya Bu. Ya, Kasih Bu. Ya, makasih. Ya Bu. Oke, jadi teman-teman semua kita udah coba, ternyata lampunya nggak hijau-hijau kali, ternyata belum bisa digas gitu kan. Tapi at least disambut dengan baik lah, ada jalannya kan. Tadi orangnya udah bilang kalau hari ini sebenarnya bisa, cuma yang stay yang bisa diwawancarai cuma untuk karantina tumbuhan. Jadi kita pikir daripada nanti kita bolak-balik dan mereka juga kan nggak mungkin kita bolak-balik wawancara untuk ngelayani kita aja. Jadi dapat solusi dari pihak karantinanya dan kita juga udah setuju bahwa kita bakal balik insya Allah di hari Selasa di tanggal 12, di mana di situ semuanya
standby di kantor, dan juga sekalian kita mau buat surat dulu sebagai legalnya kita lah untuk datang ke sini, biar mereka juga oke ngasih data-data ke kita. Jadi mungkin hari ini segitu dulu, kita mau balik ke kampus buat surat dulu, nanti kita balik lagi ke sini. Sekarang kita karena belum bisa wawancara, mau ngapain? Kami Nanda? jadi foto dulu di depan tulisan balai karantina itu. Oke. Guys, Betul lu. Kita sini. Di sini kita buat tugas ya guys. Halo teman-teman semua. Ini udah sekitar jam 2-an di hari yang sama. Tadi pagi kita udah datang ke sini. Sekarang kita mau ngantar surat buat legalnya kita datang ke sini. Nah, gimana kelanjutannya? Tunggu aja nanti kita keluar dari kantor. Iya. Kita malas Selasa. Karena hari ini nggak semua stay. Buat legal. Kontak personnya di sini. Barangkali di sini. Kasih ya, Pak. Bye-bye. Oke, teman-teman semua, ini tanggal 12 ya, Moy? Hari ini tanggal 12 November. Kita udah telat berapa menit, Moy? Telatnya udah kayak hampir setengah jam. Dan ini udah hektik banget, kami mau ngejar waktu. Soalnya itu kami ke Jalan Patimura, yang dimana kesana itu kurang lebih sebenarnya cuma 15 menit. Karena di SKA itu selalu macet, jadi kami mau ngejar kesana. Oke, gas. Gimana? Sedih kali weh. Ini harapan terakhir kita. Tapi semoga ini lancar ya. Amin. semoga lancar. Gak pernah sakit ini, sumpah. Halo semuanya. Kadang memang ada benernya yang dibilang Bu Lia. Kalau di lapangan tuh we never know lah kan. Semua bisa terjadi kata Bu Lia kan. Dan benar saja teman-teman. Hari ini kami yang baru sekali datang langsung diizinin buat interview. Tapi ini kita udah agak sedikit terlambat. Semoga aja orang di karantina memaklumi keterlambatan kita. Nanti bakal kita coba ngomong ke sana. Jadi simak terus guys. Darling, don't move too much, 'cause you might break the things that you have touched. But let me tell you, don't go too far, and just enjoy this artistic cream of ours. This empty canvas that they misunderstood. Don't wanna paint you in. Halo semuanya. Sekarang kita udah sampai di balai karantina. Dan skema buruknya ternyata teman-teman tertinggal di Unri. Dan kita udah telat hampir sejam. Jadi kita bakal masuk duluan. Gimana nanti respon dari Bapak Ibu di dalam? Ya kita terima aja karena kita memang udah telat dari waktu yang dijadwalkan. Jam dulu sih. Berapa orang? Pagi Pak. Lagi. Mana? 5 orang sebenarnya. Yang lain? Cuma rasanya kami aja lah Pak. Di takutnya mereka tahu. Mereka lagi jalan. Masih pada baru. Jadi Pak, sebelumnya perkenalkan, saya Isan. Ini rekan saya Irsat. Kami dari program studi usaha perjalanan wisata dari Universitas Riau. Jadi kedatangan kami di sini itu salah satunya untuk memenuhi tugas mata kuliah kami, yaitu kargo, pabean, imigrasi dan juga karantina. Kebetulan kelompok kami diamanahkan untuk datang ke balai karantina di sini.
Jadi di sini kita interview singkat santai aja sih Pak. Ada beberapa hal yang saya ingin saya tanyakan. Mungkin di awal saya mau tanya mengenai awal dari berdirinya kantor di sini sih Pak. Itu di tahun berapa ya Pak? Kok digubah ini? Di karantina ya. Di karantina. Kita ini gabungan. Gabungan. Ya, gabungan karantina ikan, hewan dan tumbuhan ya. Iya Pak. Jadi kalau karantina sendiri itu sebenarnya dari zaman dulu sudah ada. Ya, kalau dari zaman apa? Tahun 18 berapa ya saya juga. Iya. Itu sudah ada karantina. Jadi ada sejarahnya karantina. Kalau melihat sejarahnya ya, itu kalau sejarahnya itu dari tahun 1877. Oh, udah ada. Ya, dari 1877 sudah ada karantina. Itu ada larangan kopi dan biji kopi dari Sri Lanka ke Indonesia. Berarti kan masih tahun 1877 kan? Ya, kamu ya. Sejarah singkatnya ya. Terus tahun 92 itu tahun 92 baru keluar undang-undang karantina di Indonesia. Kemudian 2019 itu kemarin tuh ya itu baru terbit namanya undang-undang karantina tahun 2021. Diperbarui 16 itu diganti tahun 2021. Oh, iya. Nah itu karantina ya. Jadi sekarang ini kita sudah bergabung berdasarkan PP nomor 20 ya, Peraturan Presiden nomor 45 tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia. Itulah sehingga di sini kita sedang adanya PP-nya yang terbaru ya, karena digabungkan karantina ikan, hewan dan tumbuhan. Dulu hewan sama tumbuhan itu ada di Kementerian Pertanian. Sedangkan kelautan dan perikanan itu berdiri karantina ikan. Nah sekarang digabungkan jadi satu berdasarkan PP nomor 45 itu. Ya. Berarti jadi awal tumbuhan masuknya di bawah Kementan. Sekarang ya, betul. Jadi kemarin di awal saya sama ibu yang di depan kan Pak, ibu tuh sempat sampaikan juga ke saya bahwa sebenarnya ini tuh kayak pusatnya gitu loh Pak. Oh iya, di sini UPT-nya. Ya, jadi saya kan awalnya saya tanya, Bu, kenapa sih Bu di sini ada terus di apa? Saya tanya apa bedanya? Apa beda di sini sama yang di bandara sih Bu? Oh sebenarnya sama katanya begitu. Iya sama. Jadi kalau ada ini kantor pusatnya. Oh iya. Batu kantor pusat itu membawahi ada 7 namanya satuan pelayanan. Oh satpel ya Pak. Ya satu pelayanan itu salah satunya di bandara. Kemudian ada di Dumai, ada di Bengkalis, kemudian ada Selat Panjang atau Meranti ya, ada di Buton, kemudian ada Tembilahan, ada di Gunung. Di Gunung. Ya. Oh, iya. Itu loh satuan pelayanan. Berarti ditempatkan di tempat-tempat masuk keluarnya apa ya Pak? Iya. Nah, di bandara, pelabuhan Pak. Coba namanya ceritakan. Oke semuanya, jadi hari ini kita udah lagi di badan karantina yang ada di Jalan Patimura. Nah jadi Patimura ini kami cuma bisa mewawancarai Bapak Mumin selaku pengendali ikan yang ada di karantina Riau ini atau di Pekanbaru ini. Nah jadi kami mau ke karantina hewan itu ada di Bandara Sultan Syarif Kasim. Jadi kami mau ketemu Ibu Dokter Hewan Nina. Nah, tunggu kelanjutan kami. Bye. Halo guys, sekarang kita mau langsung OTW ke Satpel karantina yang di Bandara Sultan Syarif Kasim. Gini. Ini orang udah 3 kali kena tolak kucis. Nanti langsung kita gas aja. Di sana kita mau kayak dibilang namanya tadi, kita bakal wawancarai Dokter Nina, Dokter Hewan Nina. Darling, don't move too much, 'cause you might break the things that you have touched. But let me tell you. Apakah ada biaya yang di karantina ini mengenai itu? Kalau tadi di karantina ini kan sama sama Umi, sama Fatimah. Iya. Oke, sebelum saya perkenalkan diri dulu, saya Dokter Hewan Nina, kebetulan saya di sini sebagai dokter hewan untuk wilayah kerja bandara.
sesuai kalau dari struktur kita juga punya ketua tim, tapi beliau sedang berhalangan karena sedang ibadah umroh, jadi mungkin sedang cuti ya. Nah, di bandara ini sendiri kita juga punya penanggung jawab satuan pelayanan dengan Bapak Asirai. Kebetulan beliau juga sedang di kargo, sedang bertugas. Untuk karantina hewan sendiri kita juga punya dokter hewan 4 hari dan kebetulan juga sedang bertugas. Jadi memang yang standby untuk di kantor hari ini saya. Dan struktural mungkin seperti itu. Sebenarnya hampir sama sih dengan karantina ikan karena sejak 2024 karantina ikan hewan dan semua memang sudah digabung menjadi satu. Pada prinsipnya kalau untuk prosedur pelayanan, aturan kita semua sama karena kita ada di bawah undang-undang yang sama, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang karantina. Kemudian di peraturan pemerintahnya juga kita sudah ada yang terbaru. Prinsip layanannya semua sama. Hewan ikan tumbuhan bersama. Tadi kalau sudah dapat dari karantina ikan, secara umum itu sama. Yang membedakan nanti adalah teknis, karena komoditinya kan berbeda kan. Jadi di karantina itu nanti ada kalau peraturan kan itu diturunkan ya dari undang-undang, peraturan pemerintah, dari peraturan perundangan. Nah yang membedakan itu di situ perbedaan komoditi, maka dan perlakuannya juga berbeda. Nah khusus untuk hewan sendiri kita itu sudah mengklasifikasikan untuk hewan hidup dan produk hewan. Nah di produk hewan ini juga kita sudah mengklasifikasikan ada yang produk bahan asal hewan dan ada yang hasil bahan asal hewan. Nah semua itu diatur diklasifikasi berdasarkan resiko. Ada yang resiko tinggi, ada yang resiko rendah, ada yang resiko sedang. Nah aturan-aturan sendiri mungkin adik-adik nanti bisa google di apa ya, dulu bisa banyak aturan yang lebih jelas. Tapi secara umum sama. Nah kalau kalau komoditi kita di bandara ini kita kan berhubungan dengan Bandara Udara Sultan Syarif. Jadi kita berhubungan dengan kargo, dengan maskapai. Jadi komoditi yang dilewatkan juga kalau khusus bandara itu memang komoditinya kecil-kecil. Kalau untuk hewan hidup, anjing, kucing, tugas, burung kesayangan, dan hewan kesayangan. Kalau untuk pelabuhan seperti tadi Buton, Dumai itu kita masih melalui hewan besar. Untuk peraturannya sendiri tentu saja berbeda-beda, persyaratannya juga berbeda-beda. Khusus untuk hewan hidup memang persyaratannya akan lebih lengkap karena hewan hidup itu sendiri termasuk beresiko tinggi. Untuk masalah kan ya tadi ya, kalau kita di bandara sih sudah lumayan ini ya, hampir tidak ada karena bandara sendiri kawasannya ya, di kawasan juga sudah bagus, sudah sistemnya sudah berjalan dengan baik, jadi relatif cenderung aman sih kalau di bandara ya. Jadi semuanya sudah berjalan dengan baik. Kalau sistem karantinaan tadi sudah dijelaskan di karantina ikan juga. Aplikasi yang kita pakai juga sama. Kita ada Desras, jadi nanti pengguna jasa atau masyarakat bisa mengapply permohonan itu. Dengan kita proses, nanti persyaratannya sudah dijelaskan ya. Karena kita semua kan sebenarnya sudah by online ya, jadi tidak ada sistem yang manual lagi. Baik permohonan, penerbitan sertifikat, tanda tangan semuanya sudah secara TTN, tanda tangan elektronik. Jadi memang semuanya sudah bersistem. Kita sendiri sudah meminimalkan sendiri proses-proses hewan atau tumbuhan itu ada hama atau penyakit. Nah apa dari kata karantina itu apa langkah-langkahnya dan kira-kira itu berapa lama Bu di karantina? Oh ya, kalau untuk hewan sendiri pemeriksaan itu tadi sesuai yang sudah saya sebutkan di awal, kita tuh by risk, jadi berdasarkan tingkat resiko. Jadi untuk hewan hidup dan produk hewan itu resikonya berbeda. Jadi resiko tinggi itu untuk hewan hidup, resiko rendah dan resiko sedang itu untuk produk hewan seperti daging, telur, susu itu ada di resiko sedang. Resiko rendah itu ada seperti sapi, walet, madu itu resiko rendah. Nah khusus yang berpotensi mengandung hama itu ada di resiko tinggi dan di resiko sedang. Di resiko rendah jarang sih kita pakai namanya itu. Nah, misalnya saya ambil contoh
untuk HPR yang sedikit lengkap ya, maksudnya persyaratannya lebih banyak. Kita bekerja dan karantina itu tidak bekerja sendiri. Misalnya seperti anjing kucing, nah ini yang banyak kan lalu lintas dari bandara itu kan anjing kucing ya. Kita itu bekerja sama dengan dinas, instansi terkaitnya itu dinas peternakan dan kesehatan hewan, baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Nah, karantina itu sendiri kan sebagai pintu pengeluaran atau pintu pemasukan, dan instansi yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan awal itu adalah dinas. Karena yang memiliki otoritas di daerah itu kan pemerintah daerah. Khusus untuk HPR, saya sebut HPR itu untuk HPR itu pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan kita itu dilakukan oleh dinas. Jadi sebelum hewan dibawa ke karantina itu sudah kami sosialisasikan, hewan itu sudah terlebih dahulu diperiksa oleh dinas terkait. Nah, di dinas terkait itu nanti akan diadakan pemeriksaan titer antibodi, pemeriksaan kesehatan, kelayakan perangkat atau tidak itu dilakukan oleh dinas. Nah, prosesnya itu di sana bisa memakan waktu sampai seminggu atau 2 minggu untuk dinyatakan layak atau tidak. Nah, ketika sudah dinyatakan layak untuk berangkat, mereka akan mengeluarkan sertifikat veteriner. Nah, sertifikat veteriner inilah yang akan dibawa oleh ke karantina. Ketika mereka melakukan permohonan atau permohonan ke karantina, mereka akan mengupload surat itu. Jadi mereka sudah punya sertifikat veteriner terlebih dahulu. Kemudian mereka mengajukan permohonan ke kita, nanti kita yang akan memverifikasi nilainya, nilai titer antibodinya sudah sesuai atau belum. Terus kita akan melakukan verifikasi dokumen dan komoditi yang dibawa. Jika di surat itu ada 2 ekor, benar nggak yang dia bawa itu 2 ekor? Warnanya hitam, benar nggak warnanya hitam? Jenis kelaminnya jantan, benar nggak? Di karantina itu kita lakukan verifikasi akhir. Jika semuanya memang sesuai, tidak ada kelainan, tidak ditemukan adanya penyakit, kemudian baru surat sertifikatnya itu bisa kita terbitkan. Nah, antisipasi adanya hama atau ada penyakit itu kan sudah dilakukan pemeriksaan awal di dinas ya. Jadi sebelum masuk ke karantina itu memang sudah didiagnosa dulu di dinas ini. Jadi kita memang jarang sekali menemukan di karantina karena itu sendiri sudah dibarier di dinas. Jika memang di dinas sendiri sudah ditemukan penyakit, otomatis itu nggak akan keluar. Surat sertifikat veteriner tadi itu nggak akan keluar. Jadi ke kita juga pasti dia nggak akan ke kita kan, gitu. Pasti sudah di stop duluan di dinas. Kalaupun ada yang lolos ke karantina, kita periksa dulu. Jika memang ditemukan ada indikasi, ketika hewan yang dibawa itu dalam kondisi sakit, kita tolak keberangkatannya, tidak bisa diberangkatkan karena memang tidak sesuai dengan dokumen yang dia bawa. Kita tolak keberangkatan. Kalau untuk di karantina di sini bukan, kalau hewan yang sakit kita tidak karantina di sini karena memang belum ada fasilitas yang bisa untuk menampung hewan sakit ya. Dan kalau hewan yang memang tidak bisa berangkat kita kembalikan ke pemiliknya. Nanti ketika sudah sehat atau memang sudah bisa dipastikan layak berangkat, baru kita ulang lagi prosesnya dari awal. Berarti untuk 1 minggu di sini nggak ada tempat stay hewan? Tidak ada. Istilahnya kan kalau untuk hewan yang berangkat itu sudah dibarier di dinas. Iya, karena kita kan verifikasi ya di sini. Kalau untuk hewan yang berangkat itu sudah diperiksa duluan di dinas. Gitu. Jadi hewan yang masuk ke kita itu memang sudah hewan yang sehat. Kalau yang masuk Bu, apakah sama? Kalau yang masuk itu sudah sama ketika di kargo dan ketika dia melewati pintu masuk ke pintu pengeluaran dari daerah asalnya itu kan sudah dipastikan sehat juga oleh karantina. Nah, karantina itu kan berpasang-pasangan, jadi tidak bekerja sendiri bahkan itu, dan sistemnya pun sudah online seluruh Indonesia. Jadi di sini di sistem kami sudah tahu nanti di kargo jam 2 nanti ada yang bawa kucing, ada yang bawa burung, itu kita sudah tahu. Jadi nanti petugas kargonya sudah tahu apa saja komoditi yang akan masuk. Nanti kita sudah cek
apa saja persyaratannya. Kalau sudah lengkap kan apa namanya sudah sesuai, nanti kita verifikasi surat antara hewan, benar nggak yang dibawa itu 2, benar nggak yang dibawa itu 3, dan benar nggak sampai di sini tuh sudah masih sehat hewannya. Karena di awal sudah memang dilakukan verifikasi secara ketat, biasanya yang sampai ke sini juga jarang yang istilahnya meleset lah atau salah nggak dari, atau hewannya sampai sini sakit, jarang sih kita itu ininya. Karena di pintu pengeluaran itu memang ketat ya ininya prosedurnya. Oh, sebetulnya Bu, penyinggung pertanyaan awal saya tadi mengenai COVID Bu. Beberapa tahun lalu kan tuh kita kondisinya sangat-sangat luar biasa, berbeda lah dengan kondisi kita sekarang. Itu bagaimana Pak itu mempengaruhi kerja Ibu dan rekan-rekan di balai karantina ini Pak, atau berpengaruh atau enggak? Jadi apa gitu Bu? Jadi apa gitu? Jadi orang sukses lah. Jadi orang sukses Bu. Oke Bu. Ya Bu, makasih Bu. Mari Bu. Ini yang terbaru Pak ya. Bagus tau boy. Sini. Namoy. Geser. Geser sini. Rizka. Rasti terus weh. 1, 2. Gimana? Cepat. Mau ngomong. Kita mau makan di mana? Guys, kita jadi mau makan nih, tapi nggak tahu nih orang tua nih. Diuwir. Mau makan di Uwir, guys. Ayam. Gila. Ayam uwir. Iya lihat. Berdua. Iya lagi berdua. Halo guys. Sekarang kita lagi mau sepusing itu. Hai, ini apa nih ke arah kami? Iya. Hai, jadi kita makan setelah kita wawancara ke kantor karantina. Nah, kita makan. Gemes kayak tau. Kita solid kan ya? Solid guys. Ini ada solid, penting kali ini. Aku makan ayam rendang. Kita sama. Iya ya. Sudah. Halo guys. Sekarang kita udah selesai makan di rumah makan Palapa di Hamayani. Sekarang kita mau balik lagi ke karantina buat nemuin ibu yang bagian karantina tumbuhan. Semoga ibunya udah datang. Darling, don't move too much, 'cause you might break the things that you have touched. But let me tell you, don't go too far, and just enjoy this artistic hymn of ours. This empty canvas that they misunderstood. I wanna paint you in it, but I'm not good, 'cause I wanna look at you when we are apart. 'Cause you're not just a human being, you are art. So don't be scared, 'cause even if I look everywhere, your colors caught my eye and you're my favorite sight to see. It's from the way that you move and everything that you do, and after that it's when I realize that I love you. Buatan itu ya lalu jalan ke Buton tuh mah belok kanan nanti. Sebutan. Coba lah nanti. Oke Bu. Di sore lah Bu. Ya pokoknya kita pulang sama 4. Ada kontak personnya sama Ada Bu sama Bu Jayanti. Bu Jayanti ada. Nah, udah nanti kalau datang Herita saya telepon salah satu yang ada di situ. Oh ya. siap Bu. Siap. Ya. Oke Bu. Kasih Bu. Ya, ya. Menangani karantina ikan, lalu juga udah ke dokter Nina di bandara. Jadi tinggal tumbuhannya aja sih Pak. Di sini kami nggak yang gimana sih Pak. Kami
pengen tahu sistem secara general aja sebenarnya. Tapi kita bicara dalam tumbuhan mungkin kali ini ya Pak ya. Jadi kalau tumbuhan nih Pak, apakah sistemnya sama ikan dan hewan yang udah kami dapat tadi? Kalau di ikan di hewan tadi apa yang dapat? Pertama didaftar dari online Pak, online. Lalu kalau dari Bu Nina tadi keterangannya kalau hewan tuh masuknya ke dinas peternakan. Nah, dicek situ, kalau udah dinyatakan oke, baru sertifikat keluar dari karantina Pak. Nah gitu Pak, baru bisa jalan. Ini berbicara tentang ekspor atau impor? Keseluruhan Pak, ekspor impor. Karena begini deh, kalau kita bicara ekspor itu lain caranya. Oh, Berbicara impor kita lain caranya. Berbicara domestik itu lain caranya. Oh. Ya, semua bermuara pada sistem. ya. Berhubung ada tempat ini, ada pasarnya memilih tentang itu gitu. Jadi mau berbicara di mana gitu, biar lebih spesifik lagi. Gitu. Mungkin kita fokusnya ke ekspor impor aja deh kali ya Pak ya. Ekspor impor ya. Iya. Itu dia itu ekspor, ya kan? Kita selalu berpedoman memang betul semua itu harus memakai surat kesehatan. Kalau di karantina itu namanya phytosanitary certificate. Iya. Tapi ada negara-negara tujuan yang tidak mempersyaratkan. Gitu. Misal kita bawa sawit, kelapa sawit dan turunannya, itu di Eropa tidak dipersyaratkan karena di sana tidak ada perbalem. Iya. Jadi untuk mencemarkan penyakit sana tidak mungkin, maka tidak mempersyaratkan. Itu kalau kita berbicara ekspor, tapi semua itu berbasis pada data yang dikelola oleh Pak Yonas gitu kan. Kalau berbicara impor yang masuk terkait dengan komoditi tumbuhan seluruhnya, itu wajib mempersyaratkan surat kesehatan dari negara asal. Karena apa? Kita mengcover penyakitnya. Jangan sampai yang masuk produk ke Indonesia itu membawa penyakit. Selain dari penyakitnya juga kita mengcover bahwasanya macam kemarin anggur muskat. Oh iya Pak, basket ya. Nah, itu kan itu dari logam berat yang diperiksa, dari Cemaran ke Sisilia juga diperiksa gitu. Jadi kalau di karantina tumbuhan itu ada 3 item yang diperiksa: cemaran kimia, cemaran logam berat, sama hama penyakitnya gitu. Kalau itu dinyatakan bebas, ya kita bebaskan di pasaran. Kita kalau berbicara tentang alurnya ya, tapi kalau berbicara sistemnya bagaimana, Bapak silakan. Belajar gitu. Gimana? Masih kurang mudah. Oh, mungkin Kalau mudah masuk karantina, biar mudah. itu sih Pak, masuk dulu menurut saya. Tapi Pak, kalau tadi kan kalau kita bicara ke hewan, ke dokter Nina tadi, beliau menjelaskan bahwasannya kalau hewan tuh mereka collect ke dinas peternakan. Nah, kalau di tumbuhan apakah ke dinas pertanian kah juga atau gimana? Bisa, itu tenaga Pak Imus. Ya, boleh di mana? Kolaborasi. Kalau dokter Nina tadi bilang kan Pak, kalau peruntutannya hewan, dia pertama itu memang ke dinas peternakan dulu. Dinas peternakan yang ngecek, baru ada keterangan apa gitu dari dinas peternakan, ya soal kesehatannya, ada bahasa tadi saya lupa itu Pak. Baru masuk ke karantina, keluarlah sertifikatnya untuk jalan kan Pak. Kalau di tumbuhan, apakah ada gitu juga dengan dinas lain atau melakukan sendiri Pak? Mungkin saya coba bantu Pak Katim saya ya. Iya Pak. Jadi mungkin bukan collab mungkin ceritanya. Jadi kalau dengan siapa namanya? Saya Isan Pak. Isan. Jadi Isan ini misalnya mau ekspor iya, atau Pak. impor. Ini kan kita bilang kita cerita awam masalah karantina ini. Jadi kemungkinan pasti bertanyanya ke dinas dulu. Oh iya. Karena kan mungkin teman-teman di sini, adik-adik di sini kurang paham apakah karantina ini. Karantina ini adalah instansi vertikal langsung dari pusat. Jadi pastinya kalau teman-teman di sini dari Riau pasti tahunya ke dinas dulu kan. Iya. Mungkin bertanya ke dinas, apakah ke dinas pertanian, apakah perkebunan, mungkin itu aja. Maksudnya bukan kolek kalau untuk tumbuhan. Iya. Mungkin cerita ke situ, tapi muaranya tetap karantina. Mungkin kurang lebih begitu. Iya. Jadinya tetap muaranya karantina, tetap bertanya karantina, baru mengajukan PTK online itu
melengkapi semua dokumen-dokumennya. Apakah kalau impor ada apa namanya SIM mentannya. Nah, jadi dia nggak bisa sembarangan memasukkan Khusus kalau yang jadi itu khusus komoditi apa yang harus memakai itu. Karena jenis sawit gitu ya. Harus pakai sementan gitu. Nah, ada juga entah kalau bukan sebenarnya bukan kolaborasi, persyaratan. harus dari situ ya. Karena kalau tidak memakai itu bisa jadikan itu nanti bibitnya atau benih itu benih sapuan gitu, benih yang tidak tertelusur. Artinya dibutuhkan sementan itu gitu. Jadi apa ini karantina ini berkolaborasi, tapi dia kurang lebih, mohon maaf, tidak dengan dinas ya Pak katanya, dengan Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian. Nah, karena kita instansi vertikal. Nah, kurang lebih itu sih. Nah, Jadi kan saya tanya awalnya kita mau berbicara apa? iya mau kemana arah? Jadi sebenarnya topoksi yang karantina ya itu tadi karantina tumbuhan ya, ada 3 sama penyakit, penyebaran kimia, sama logam berat. Jadi kita pastikan yang barang masuk ke sini itu sesuai dengan uji-uji laboratoriumnya semua yang sudah dibawa membatas itu. Berarti ya spek utamanya kalau di tumbuh sendiri 3 itu apa yang dicek? Iya, yang itu. Untuk masuk ya. Jadi ini kayak insek baru sih Pak ke kami kan. Karena kayak awalnya kan juga bingung kan Pak. Kalau hewan itu kan kayak jelas kan Pak. Ada virusnya, kayak flu mungkin gitu kan. Oke guys, kita udah selesai di Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan. Jadi kita dapat semua sectionnya hewan ikan tumbuhan kita semua dapat. Sekarang kita mau kemana? Sekarang kita mau pulang lagi ke Gostupana. Kita balik ke negara asal kita guys. Jadi mungkin sampai sini aja dulu video kita kali ini. Semoga nilai kita A. Mohon mulia, mohon tolong mulia. Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan. Where is